Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Seseorang waliyadzubillah pernah terjerumus ke dalam beberapa kali perbuatan zina. Lalu dia bertobat. Penghapus bagi dosa zina mestinya dirajam. Kalau dia sudah apa? Sudah pernah menikah. Baik masih punya suami atau istri ataupun sudah jadi janda dan duda. Lalu terjerumus ke dalam zina, maka dirajam, itu menghapus dosanya. Kalau dia umpamanya masih bujang atau lajang, belum pernah menikah, hukumannya di dunia sebagai penghapus dari dosanya adalah dijilid, dipecut. Wazaniyat wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina wanita dan pezina laki-laki, jilidlah mereka berdua masing-masing 100 kali jilid. 100 kali pecutan. Baru itu menghapus dosanya. Ya. Bagaimana sekarang kalau pezina lalu tidak dijilid? Kalau dia bujang lajang. Kalau dia pernah menikah tidak dirajam. Dan apakah kalau tobat harus datang ke penguasa? Minta dijilid, minta dirajam. Taib, barakallahu fiik, kita pernah membahas hadis tentang seorang wanita yang hamil karena berzina, kemudian datang kepada Nabi SAW untuk dihukum rajam. Karena dia tobat. Oleh Nabi SAW orang itu disuruh pulang. Sampai orang itu melahirkan bayinya. Setelah melahirkan bayinya dia datang lagi, bukannya takut ya dirajam. Karena dia benar-benar tobat. Datang lagi. Oleh Nabi SAW disuruh pulang lagi sampai menyusui. Setelah masa menyusui berlalu dia datang lagi. Akhirnya dirajam oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Tobatnya itu benar-benar. Dia tidak lari, tidak kabur dari sanksi. Ketika menjelaskan hadis ini, Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bab tobat. Beliau membahas bagaimana kalau seseorang sudah melakukan zina lalu ingin bertobat, apakah dia perlu datang ke hakim untuk dirajam seperti wanita ini. Beliau menjelaskan, pertama, kalau dia mampu bertobat dengan sebenar-benarnya tidak akan terulang lagi, maka hendaklah dia menyembunyikan dosa zinanya. Tak perlu datang ke hakim. Cukup bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertama, penuhi syarat tobat. Berhenti dari perbuatan zinahnya. Menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Bertekad tidak mengulang kembali. Melakukan tobatnya secara ikhlas karena Allah. Karena takut azabnya, bukan karena manusia. Bukan karena kepentingan dunia. Maka cukup seperti itu. Tidak perlu untuk datang ke hakim, insya Allah dosanya diampuni. Tapi apabila dia tahu diri, dia itu imannya lemah. Kalau saya tidak dirajam, kalau saya tidak dihukum, saya akan terulang lagi. Dia tahu kadar keimanannya. Dia tahu lingkungannya sangat berat untuk menghindari perzinahan. Maka hendaklah dia datang ke hakim untuk minta dihukum rajam. Dan itu bukti tulusnya tobat dia daripada nanti mengulang lagi. Itu kalau orang tersebut hidup di sebuah negeri yang memberlakukan hukum rajam. Seperti di mana? Di Saudi, satu-satunya negara yang masih memberlakukan hukum rajam, hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, hukum jilid bagi pezina yang masih bujang dan lajang adalah Saudi.
Selain itu tidak ada. Saya nggak tahu kalau di Brunei Darussalam, wallahu alam apakah berlaku atau tidak. Tapi selain di Saudi tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum potong tangan. Kalau jamaah pernah ke umroh atau haji kemudian ke Jeddah. Di Jeddah itu ada satu masjid putih namanya Masjid Qisas. Nah di depan masjid itu ada sebuah tenda dan itu tempat eksekusi hukuman. Hari Jumat biasanya. Hukuman potong tangan, hukuman rajam dan yang sejenisnya. Ya, hukuman pancung bagi orang yang memang harus dibunuh. Dengan hukuman dibunuh karena kejahatan tertentu. Nah di sana masih dilaksanakan. Nah sekarang bagaimana kalau orang hidup di negeri yang tidak memperlakukan hukum Islam seperti di Indonesia. Orang berzina, kemudian taubat. Datang ke polisi, Pak polisi saya sudah berzina, tolong hukum rajam. Dirajam nggak oleh polisi? Enggak. Disuruh pulang. Kalau dilakukan suka sama suka ya tidak ada tindakan pidana atas orang seperti itu ya enggak. Kecuali kalau memperkosa. Ya itu mah dipidana. Dan bukan dirajam, bukan dibunuh lagi. Tapi paling dipenjara beberapa bulan ya. Tidak sebanding dengan kejahatannya. Datang ke Ustadz. Ustadz saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam enggak sama Ustadz? Ya enggak. Kalau Ustadz itu berani merajam, dosa Ustadz itu. Karena dia merampas hak hakim. Bukan haknya warga negara biasa sekali berapapun keustadan seseorang. Nggak boleh ya. Merajam, menghukum potong tangan bagi pencuri. Umpamanya pencuri ini. Potong tangannya potong. Nggak boleh. Dosa orang yang memotongnya. Karena yang berwenang untuk itu adalah hakim. Setelah melalui proses apa? Pengadilan. Dilihat alasannya kenapa dan seterusnya. Nilai yang dicurinya berapa? Kalau mencuri satu seperempat telur, dirajam ya dipotong tangan nggak boleh ya. Dan seterusnya. Itu wewenang hakim. Jadi nggak akan mungkin pezina di Indonesia dirajam. Datang ke ormas Islam, NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad. Tolong saya rajam. Nggak bisa, nggak boleh. Yang merajamnya bisa dipidana, ya enggak? Bisa dipidana. Bisa dihukum, ya. Sementara si pezinahnya bisa bebas. Nah sekarang kalau seseorang hidup di negara seperti Indonesia kemudian berzina lalu dia mau tobat. Apa yang harus dia lakukan? Lakukan seperti yang di pertanyaan tadi. Dia wajib berhenti. Wajib menyesal. Wajib tidak mengulang kembali. Wajib hijrah dari lingkungannya. Kenapa dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan? Itu pasti karena lingkungan. Pasti karena kawan-kawannya. Blok tuh semua kawan-kawan yang bisa menyeret dia kepada perzinahan lagi seperti kemarin. Di blok saja tuh. Di media sosialnya, di nomor kontaknya, khawatir nanti ngajak lagi. Ayo kita kesan lagi happy. Biar saya yang bayarin. Bisa begitu nanti ya. Blok saja sudah. Hijrah, tinggalkan. Jadi menyesal, berhenti, bertekad tidak kembali dan perhatikan kawan bergaul. Tinggalkan lingkungan pergaulan buruk yang menyeret dia kepada perzinahan tersebut, pindah ke lingkungan pergaulan yang baru, yang baik. Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, apapun bentuk dosa itu termasuk perzinahan tadi. Selebihnya tingkatkan ibadah, banyak-banyak tobat, banyak istighfar, banyak-banyak infak dan sedekah, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berbuat kebaikan. Hindari semua dosa jenis lain walaupun yang ditobatinya zina, hindari semua dosa. Saya kan tobatnya dari zina, tapi dia masih mabok, masih judi, masih maling, ya jangan. Hindari semua, ghibah, termasuk dusta, termasuk mencela, menghina orang dan seterusnya, hindari semuanya. Insya Allah Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya. Dan setelah dosanya diampuni, insya Allah tidak akan ada lagi azab di akhirat. Catatan dosa zinanya insya Allah terhapus.
Karena dia sudah tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Dihapus catatannya, dihapus azab yang tadinya dicanangkan untuk dia. Dihapus, di-cancel. Maka insya Allah tidak akan lagi ada azab di akhirat bagi orang yang sudah bertobat dari semua jenis dosa. Ya, wallahu a'lam.